Akibatnya, pria berusia sekitar 30 tahun itu langsung terkapar sesaat setelah kelihatan petir menyambar tubuhnya. Media sosial kembali disesaki sederet kejadian tragis yang memilukan. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran ramai diperbincangkan publik yang berujung viral. Dan inilah viral, mahasiswi Indonesia di Australia meninggal usai tertimpa pohon tumbang seberat 10 ton. Tragis, 3 anak di Subang meninggal terbakar di dalam rumah usai dikunci hingga sederet artis yang pernah alami musibah kebakaran. Viral, mahasiswi Indonesia di Australia meninggal usai tertimpa pohon tumbang seberat 10 ton. Kejadian tragis menimpa Olivia Suryo alias Via, mahasiswi asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Adelaide, Australia. Rabu 7 Februari lalu, korban meregang nyawa setelah tertimpa batang pohon di lapangan sepak bola Universitas Adelaide di War Memorial Drive. Sesaat sebelum kejadian, Via yang aktif dalam kegiatan olahraga kampus tengah beristirahat di bawah sebuah pohon karet besar. Tiba-tiba, batang pohon sebesar 10 ton tumbang dan menimpa korban. Petugas pertolongan pertama yang tiba di lokasi sempat berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa korban. Namun sayang, takdir berkata lain. Ya, nyawa mahasiswi S2 jurusan komunikasi dan media itu akhirnya tidak terselamatkan. Meninggalnya Via memantik kesedihan dan kehilangan mendalam keluarga dan juga sivitas akademi Universitas Adelaide. Mereka mengekspresikan rasa kehilangan dengan menuliskan pesan-pesan penghormatan dan serta meletakkan bunga di lokasi kejadian. Kalau ini sih masalah alam ya, kita nggak tahu ya, itu ya namanya nasib, namanya umur, semua ada di tangan Tuhan, semua rahasia ilahi. Dan saya pikir kalau hal-hal seperti ini ini bencana alam. Ya istilahnya anggap aja bencana alam, karena tiba-tiba ada pohon rubuh kan kita nggak pernah ngira, nggak pernah nyangka gitu loh. Saya mengucapkan turut berduka cita buat keluarga dari mahasiswi tersebut, karena memang pasti sedih lah keluarganya. Dan selalu diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan. Tragis, pria asal Subang tewas setelah tersambar petir. Ramai di sosial media, video Septian, pria asal Subang yang tengah bermain bola di Stadion Siliwangi, Bandung tersambar petir saat berada di tengah lapangan Sabtu akhir pekan lalu. Akibatnya, pria berusia sekitar 30 tahun itu langsung terkapar sesaat setelah kelihatan petir menyambar tubuhnya. Meski sempat mendapat pertolongan pertama dari tim medis yang ada di stadion serta pihak rumah sakit Sariningsih, namun sayangnya nyawa korban tetap tak terselamatkan. Oleh keluarga, jenazah korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Dungus Wiru, Kelurahan Gadung, Subang, Jawa Barat. Ilman pas saya telepon, Man ini darah gitu. Iya teh, Septian kecelakaan kaki ya gitu. Saya teh langsung koneknya ke kaki gitu karena nggak mikir yang jauh-jauh gitu ya.
bukan teh, katanya ke sambar petir, inilahi, terus gimana sekarang lagi di IGD, udah ditangani, nanti diinfoin lagi aja gitu. Turut berduka cita ya atas seseorang yang tertimpa musibah, tersambar petir waktu lagi main bola kan di lapangan. Nah, sebenarnya memang sudah diperingatkan ya, kalau udah udara mendung apa segala macam, jangan bermain bola di lapangan karena itu mudah sekali ya petir itu nyambar gitu. Jadi kita disarankan untuk jauh dari pohon, jauh dari kayak di lapangan gitu ya kan. Pokoknya patuhi peraturan-peraturan. Kita mesti sering-sering tahu gitu kalau misalnya apalagi lagi musim hujan gini, apa aja kiat-kiat apa aja yang boleh dan tidak boleh. Mudah-mudahan keluarga yang tertimpa musibah penuh ketabahan ya, karena semuanya itu musibah semua Allah yang atur. Bahkan mungkin kita kesian tapi beliau ya insya Allah mendapatkan surga yang jannah. Tragis, ditinggal orang tua, 3 bocah di Subang tewas terbakar. Warga perumahan Permata Hijau 2, Kecamatan Ciwogo, Subang, Jawa Barat berduka setelah 3 orang bocah warga perumahan setempat tewas mengenaskan setelah mengalami luka bakar akibat kebakaran yang melanda rumah orang tua mereka. Ketiga korban masing-masing kakak beradik Alvin Roharta Sipayung, 7 tahun, dan Revan Matthew Sipayung, 4 tahun, serta rekan main mereka Christopher Rogelo Siburian, 5 tahun. Kabarnya saat kebakaran terjadi, ketiga korban ditinggal oleh orang tua Alvin dan Revan pergi beribadah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari AC. Untuk pengusutan lebih lanjut, kasus kebakaran tersebut kini ditangani oleh petugas dari Polsek Cibogo. Jadi luka bakar 90%. Sudah dilakukan pemeriksaan dokter di ruang tindakan IGD, kemudian dinyatakan meninggal. Langsung sementara ini melakukan identifikasi untuk kepastian penyebab daripada kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik. Saya Nyaru Fitria menghaturkan ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya seluruh keluarga yang telah menjadi korban kebakaran. Sistem keluarga, sistem tetangga, sistem juga RT RW itu harus aware ya Mbak, harus notice. Jadi ya saling bantu-membantu. Kalau misalnya kita acuh tak acuh ya mungkin seperti ini terjadinya. Jadi kebakaran sampai menewaskan satu keluarga itu kan sangat fatal. Sedih juga ya, maksudnya ini anak-anak yang kejebak di dalam suatu rumah, tiba-tiba ya dia bingung juga ya mau keluar, mungkin apinya udah banyak, udah gitu kan. Kalau kebakaran biasanya kan kayu-kayu apa kan roboh gitu kan, jadi mungkin anak-anak itu nggak bisa kabur kemana-mana, akhirnya ya nggak bisa melarikan diri lah gitu kan. Jadi kalau ngeliat seperti itu sih ya sedih lah. Beranjak dari deretan kejadian tragis yang menelan korban jiwa tadi, dunia selebritis tanah air juga mencatat sejumlah pesohor tanah air yang pernah mengalami musibah kebakaran. Dan inilah kisah mereka. Chico Jericho. 13 Juli 2023 lalu, kafe milik aktor Chico Jericho yang berada di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sempat porak-poranda dilahap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi lantaran karyawan lupa mematikan kompor. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian yang dialami suami dari Putri Marino ini diperkirakan mencapai 20 juta rupiah lebih. Sekitar setengah 9 pagi, karena yang masuk pagi lagi prepare, mungkin nyalain kompor ya kan, nyalain pemanas sama minyak mungkin. Ya di situ kejadiannya. Kadang kan enggak, setelah ada asap kan mereka juga panik keluar kan. Kita sebagai tetangga akhirnya ya ngubungin linmas ini, terus security hotel juga semua akhirnya bantu ya siram air apa. Umi Pipi.
Tahun 2014 lalu atau tepatnya tanggal 20 Juni 2014 dini hari, rumah Umi Pipi di salah satu komplek perumahan di kawasan Rempoa, Ciputat hangus dilalap si jago merah. Kebakaran disebabkan oleh ulah pelaku yang pernah tinggal di rumah tersebut yang merasa sakit hati dengan Umi Pipi yang mengusirnya dari rumah tersebut. Akibat kebakaran hebat itu, nyaris seluruh bagian rumah hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing perabotan rumah. Beruntungnya, Umi Pipi dan keempat buah hati berhasil selamat dari kepungan si jago merah. Namun, akibat kebakaran ini, Umi Pipi dan keluarga terpaksa harus berpindah kontrakan hingga belasan kali. Kecewa iya, tapi ya untuk apa kita harus melihat ke belakang lagi, ya sudahlah, itu semua kan sudah diatur, sudah ditangani semua dengan pihak kepolisian. Ya kalau itu ya pasti, kalau memang ternyata dia bohong ya pasti dibohongin, ya iyalah. Opik. 29 September 2019, rumah yang juga berfungsi sebagai toko milik penyanyi religi Opik di salah satu komplek perumahan di Cakung, Jakarta Timur hangus dilalap api. Saat kebakaran terjadi, Opik tengah tampil di Pati, Jawa Tengah. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian yang diderita pelantun tembang Tombo Ati itu mencapai 300 juta rupiah. Allahu Akbar! Telepon pemadam kebakaran! Telepon! Air! Dan ini atapnya juga, ini asapnya sampai ke atas sini juga. Sampai tadi kan di atas juga ada yang meledak ya, AC-nya meledak gitu. Berarti kan memang aliran listrik ya, Bah ya. Skat ya, ada apa ya? Ada pembatas kira-kira 2 meter nih. Jadi ini sebetulnya kamar santri atas bawah. Ini kamar yang santri yang bawah, yang atas itu yang bawah. Jadi alhamdulillah ini nggak kena gitu. Cuma ini lampu-lampunya mungkin pada pecah. Insyaallah diperbaiki. Kerugiannya karena ada barang yang masuk kemarin kan mau dibuat kantor sama Mas Opik. Ada ATK juga, ada alat-alat komputer juga dan lain sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 350 juta.